Saudara dan saudari, selamat pagi. Minggu ini kita terus membahas kitab Roma. Hari ini Pastor Joshua yang menyampaikan. Saya merasa kali ini membaca kitab Roma seperti dari sebelumnya ada perbedaan. Kali ini lebih lagi merasakan dibenarkan karena iman dan hubungan dalam hidup kita. Kita dibenarkan karena iman. Ini adalah janji Tuhan. Dari pasal 1 sampai dengan 10 menerangkan karena dibenarkan karena iman. Ayat pasal 1 sampai dengan 4 dibenarkan karena iman, yaitu penginjilan dari Kristus Yesus Kristus yang diberikan kepada kita. Injil ini agar kita dibenarkan karena iman, kita percaya kita dapatkan secara cuma-cuma dari Tuhan Yesus Kristus. Karena kita percaya, kita dapatkan kebenaran ini. Kebenaran ini adalah kebenaran Tuhan, dan kebenaran Tuhan itu ada pada kita. Pasal 5 sampai dengan pasal 8 menerangkan bagaimana hidup dalam kebenaran dalam iman. Menerangkan tentang penolakan akan kedagingan kita, menerangkan kita lepas dari hukum Taurat dan hukum dari dosa. Di dalam Kristus kita punya kehidupan dibenarkan karena iman. Kita lepas dari hukum dosa, dan Kristus telah melepaskan kita, merdekakan kita. Sampai pasal ke-8 itu titik yang tertinggi. Saya berkata demikian karena dengan mengandalkan Kristus kita mendapatkan damai, dapatkan kehidupan, kemerdekaan, dan kemuliaan. Dan kita terus mendapatkan kita di segala sesuatu ciptaan, dan di situ penantian tentang dimerdekakan. Di penantian ini bukan hanya kehidupan kita, tetapi seluruh bumi. Seluruh bumi menanti akan terlepas dari keselamatan, ikatan keselamatan ini. Bumi terkutuk karena itu karena perbuatan manusia, seperti dikatakan di kitab Kejadian pasal ke-3, karena berkata kepada Adam, karena dia sehingga harus bersusah payah, bumi akan tumbuhkan duri, semak belukar dengan susah payah untuk mendapatkan makanan. Kita dibenarkan bukan dalam kutukan ini. Bumi terkutuk dan segala ciptaan terkutuk. Bagaimana yang harus dilakukan? Seperti diterangkan di pasal 8, bumi menanti akan keselamatan ini, dan juga ini diberitahukan kepada saudara-saudari 611. Kita telah mengalami semua itu, dan kita dibenarkan karena kita dicurahkan, dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita oleh karena Roh Kudus kita diperbaharui, dan juga seperti baru diterangkan dalam ibadah minggu,
air kehidupan dari Roh Kudus, dari sumbernya dia mengalir sampai selamanya, sampai kekal. Kita terhadap kitab Yohanes mengenalkan sumber air ini, sumber dalam kita seperti ada waktunya kita menerima Roh Kudus di dalam kita akan sampai kekal. Dan di teks asli mengatakan yaitu air kehidupan kekal selamanya, menuju jalan mengalir dalam kehidupan hidup yang kekal. Di dalam kita manusia, di kitab Roma kita melihat akan hukum Taurat. Dosa di atas kita, ini daging saya, dan ini yang ada dalam saya yang lama, manusia lama saya. Segala yang yang dilakukan bukan saya sendiri laku, tetapi itu karena yang adalah dosa yang bagaimana saya bisa lepas dari hukum dosa ini dari kedagingan saya, seperti dikatakan sebelumnya, seperti perumpamaan perempuan yang lepas dari hukum Taurat setelah suaminya meninggal. Dia lepas dari hukum suaminya. Juga kita, bagaimana kita lepas dari tubuh kita yang berdosa ini, yaitu dengan mengandalkan Roh Kudus. Lewat Roh Kudus kita mendapatkan Roh Kudus. Dikatakan di pasal 8 dengan hidup yang telah dimerdekakan dalam Kristus, karena Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roma pasal 6, 7, dan 8. Saya dari percaya Tuhan, saya selalu merenungkannya sampai sekarang. Saya 20 tahun percaya Tuhan Yesus, sekarang 67 tahun. 47 tahun. Saya baru bisa masuk dalam kebenaran ini dan mengerti yang seperti saya katakan tadi. Kali ini saya membaca kitab Roma, saya merasakan bagaimana sesungguhnya kebenaran dalam kitab Roma yang dimaksudkan dengan dibenarkan karena iman. Ini adalah penginjilan, Injil dari Tuhan. Mengenal penginjilan ini ada kalanya kita tidak memahami, apalagi mulai dari pasal ke-4, 5, 6, 1, itu susah untuk dimengerti. Ada kalanya kita tidak mengerti. Di pasal pertama, kedua itu agak mudah. Kita lepas dari hukum Taurat, dari hukum dan hukum dosa dan hukum maut. Di pasal 8 Paulus menambahkan lagi dengan jelas yang diciptakan bagaimana karena kita berdosa bumi pun terkutuk. Kita dibenarkan karena iman, lepas dari kutuk. Bumi pun bisa lepas dari kutuk dan lepas dari belenggu ini. Dan bumi juga mengharapkan, menunggu akan anak
manusia lepas dari hukum dosa, hukum Taurat, hukum dari dosa, karena anak Allah yang ditunjukkan, yang dinyatakan di bumi ini. Bukan dengan arti anak Allah turun dari surga, bumi mendapat diselamatkan. Ya, kita memang mengikuti Yesus. Seluruh bumi diperbaharui dan hidup kita mendapatkan pembaharuan. Kita dapatkan kebenaran, kita lepas dari dosa, dari kutuk, bahkan apa yang menjadi milik kita dan apa pemberian Tuhan terhadap kita, segala sesuatunya harus masuk dalam kemuliaan, kemerdekaan, hidup yang damai. Bukan hanya kita sendiri yang dapatkan, orang rumahku juga, anjingku Favor juga dapatkan, dan pembantuku pun dapatkan, dan juga gereja yang aku gembala juga dapatkan, dan sel grup yang kamu bawa juga dapat mendapatkan, dan tempat yang mereka tinggali juga diberkati. Rupanya bumi menunggukan akan kita dinyatakan. Saya katakan bukan untuk masa depan. Iya, masa depan itu sudah pasti karena pada waktu Yesus datang, tapi sekarang kita dibenarkan karena iman. Bumi pun karena kita dibenarkan. Bumi juga pada penantian. Jadi bagaimana jadi kalau hubungan kita berhubungan yang baik, maka bumi pun hubungan baik dengan kita. Kita percaya Tuhan, bumi tunduk pada kita. Kita diberkati, bumi pun tunduk. Kita dibenarkan, maka bumi pun dibenarkan. Seluruh dunia akan baik karena kepercayaan kita yang diberikan dari kitab Roma, dari saudara semua. Janganlah takut, walaupun sekarang virus ada muncul lagi Omicron, kita tetap berada dalam kebenaran dan mengikuti Tuhan. Tuhan akan menjaga segala sesuatunya. Dan masalah bumi di pasal 9, 10, Rasul Paulus menyelesaikan masalah Israel. Israel yaitu umat perjanjian Tuhan. Mereka punya perjanjian dari Tuhan. Tapi sekarang karena dibenarkan oleh iman, apa hubungannya? Apakah janji Tuhan terhadap Israel gagal? Apakah janji Tuhan terhadap Israel tidak digenapi? Dibenarkan karena iman diberikan kepada Israel. Terhadap janji Tuhan tidak ada penolakan. Di pasal 9 dan 10 itu menerangkan tentang masalah umat Israel, orang Israel. Orang Israel juga bisa dibenarkan karena iman, sebab janji ini bagi setiap orang, bagi orang Israel dan juga bagi bangsa asing, bahkan bagi bumi. Kalau berkata demikian, apakah janji Tuhan kepada orang Israel itu gagal? Tidak demikian. Apa yang dimaksudkan dengan perjanjian dan diberikan kepada siapa di pasal 9 ini dibahas.
Jadi agak sulit memberikan tema ini. Dikatakan ini bukan hanya kepada orang Israel tetapi bagi setiap orang. Janji Tuhan diberikan kepada yang panggilannya, yang dipanggilnya. Tema pasal 9. Kemudian kita melihat di sini ada tiga sub bagian ayat 1 sampai dengan 5. Oleh karena Israel tidak menerima dibenarkan karena sangat berduka cita, bersedih, dan di sini ayat 1 sampai dengan 5 Paulus menerangkan berduka cita karena mereka dan bersedih. Mengapa demikian? Karena mereka menggunakan perbuatan bukan iman sehingga membuatnya berduka cita. Sehingga Israel tidak dibenarkan karena iman. Jadi dikatakan di sini demi saudaranya, kaum bangsanya, secara jasmani tidak bisa menggunakan perbuatan lepas dari kutuk. Sampai sekarang juga masih orang Israel juga masih demikian. Sampai sekarang sekitar 99,7% masih demikian di orang Israel sekarang. 99,7% belum masuk dalam dibenarkan karena iman sampai sekarang. Paulus pada masa itu perbandingannya lebih rendah lagi. Jadi Paulus di sini bersedih hati, berduka cita. Dengan yang suara dalam hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati, bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku kaum bangsaku secara jasmani. Saudara jasnya yaitu orang Israel, sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka menerima kemuliaan, perjanjian dan hukum Taurat, ibadah dan janji-janji. Menurut mereka adalah keturunan bapak leluhur menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Mereka adalah saudaraku di dalam Israel, punya hubungan saudara. Mereka punya hukum Taurat, ibadah, punya janji-janji, dan juga bapak-bapak leluhur, keturunan bapak-bapak leluhur. Tetapi oleh karena mereka aku berduka cita karena mereka tidak bisa dibenarkan karena iman. Masalahnya di mana? Di pasal 30, 39, di ayat 39 dan seterusnya. Pasal ayat 30 sampai dengan 33. Kita langsung ke situ. Jika demikian, apakah yang hendak kita
katakan bahwa bangsa-bangsa lain yang mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sesungguh pun mengejar hukum yang akan mendapatkan kebenaran, tidaklah sampai pada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejar bukan karena iman, tetapi karena perbuatan mereka tersandung pada batu sandungan. Saya memberi tema ketiga. Orang Israel karena perbuatan mereka tersandung, mereka di situ mengandalkan perbuatan bukan karena iman. Kita berada di bawah dosa, punya dagingan di sesungguhnya aku manusia ini, apa yang aku lakukan, ingin yang melakukan yang baik, tetapi tidaklah demikian yang aku lakukan. Siapa yang bisa melepaskan aku dari hukum ini? Tidak ada. Kalau tidak ada Roh Kudus, kita kehidupan ini karena dibenarkan karena iman, ini karena dari Kristus, dari iman. Mereka dengan bergiat untuk melakukan hukum Taurat, tetapi selamanya mereka tidak sanggup. Saya makin tahu itu tidak baik. Saya ingin lepas, tetapi malah melakukannya. Masa lalu kita selalu dalam pemberontakan. Tetapi kita punya Kristus. Kalau kita percaya akan Kristus, Kristus akan menyelamatkan kita lepas dari hukum ini dan hukum dosa dan hukum maut ini, sehingga kita dibenarkan dengan cuma-cuma dan punya hidup dibenarkan. Jadi hidup karena kebenaran. Tapi orang Israel tidak percaya akan ini, dia tidak percaya Kristus, sehingga mereka tidak dibenarkan karena iman. Jadi Paulus sangat bersedih hati. Di dalam sejarah Tuhan telah diberikan Tuhan kepada Israel yang membawa sejarah dalam sejarah. Paulus melihat di dalam sejarah janji Tuhan dibenarkan karena iman telah ini adalah janji Tuhan. Janji Tuhan diberikan kepada keturunan yang dipanggil, yang dipilihnya, bukan karena bukan karena perbuatan, tetapi karena janji Tuhan. Itu janji Tuhan. Mengapa orang Israel tidak percaya? Ya karena punya masalah sendiri. Mereka ingin menggunakan caranya sendiri, menggunakan hukum Taurat, tidak percaya akan Kristus. Jadi Paulus sangat bersedih hati. Jadi mereka melakukan dengan karena perbuatan bukan karena iman. Ini masalah mereka. Bagaimana dinyatakan dalam sejarah, inilah yang disampaikan oleh Paulus. Israel gagal bukan karena janji Tuhan gagal. Janji Tuhan kepada Israel tidak gagal, tetapi orang Israel yang gagal.
janji masih di situ. Janji ini dari pilihan Tuhan. Janji Tuhan diberikan kepada yang dipilihnya. Paulus menerangkan masalah ini. Di ayat ke-6 dikatakan, akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Ini yang dikatakan keturunan bukan yang dikatakan seperti Tuhan di orang Israel yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Keturunan dari Ishak yaitu janji Tuhan, yang lain bukan. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Jadi yang anak-anak Abraham bukan termasuk dari anak perjanjian Tuhan. Tetap ya yang tetapi anak-anak perjanjian yang disebutkan keturunan yang benar yang berasal dari Ishak yang disebut keturunannya. Sebab itu seperti dikatakan di ayat 9, sebab firman ini mengandunglah janji pada waktu inilah aku akan mendatangkan dan Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Jadi yang keturunan Abraham adalah yang benar-benar, yaitu anak perjanjian yang diberikan Tuhan, yang dilahirkan oleh Sarah. Dan juga dikatakan juga di ayat ke-10, tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi, ialah Ribka mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak bapak leluhur mereka kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba yang muda, seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Ini adalah pilihan Tuhan. Ini adalah janji Tuhan. Sehingga ini anak-anak Allah. Esau bukan anak-anak Allah. Yakub anak, tetapi Yakub, karena Yakub adalah pilihan Tuhan yang dijanjikan. Paulus mengatakan bukan menurut daging, bukan dari Esau. Bukan semuanya adalah anak-anak Allah, tetapi dikatakan yang dipilih, yang dijanji Tuhan dalam pemilihan Tuhan. Isa mempunyai dua anak laki-laki, tetapi salah satu yang dipilih Tuhan. Sekarang banyak orang Israel, tetapi bukan semua orang Israel adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak yang di perjanjian yang dipilih Tuhan. Jadi janji Tuhan kepada orang Israel itu tidak gagal. Keturunan dari Abraham selain Ishak bukan anak-anak Allah, dan dari Isa selain Yakub juga bukan anak-anak Allah. Ya, kita punya hukum Taurat dan punya banyak sekali ibadah atau janji-janji, tetapi tidak semua adalah pilihan yang dalam perjanjian Tuhan. Bukan anak-anak Allah.
Di ayat ke-14 dikatakan, jika demikian apakah hendak kita katakan apakah Allah tidak adil? Mustahil. Jika berkata demikian, Tuhan yang engkau janjikan, yang engkau pilih itu adalah anak-anakmu. Jadi kalau menurut daging yang dilahirkan, maka kata Tuhan engkau tidak adil. Tetapi Paulus berkata ini bukan masalah adil atau tidak adil. Sebab dikata Tuhan berfirman, aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku bermurah hati kepada siapa aku yang mau bermurah hati. Sesungguhnya semua adalah janji Tuhan. Jadi yang tidak ditaruh belas kasihan, jangan bilang Tuhan tidak adil. Karena belas kasihan itu adalah anugerah. Ada belas kasih Tuhan itu baru ada belas kasihan. Dan jadi Paulus menyelesaikan masalah ini selain itu dan berkata pula, ayat 19, sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian apa yang masih disalahkan? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Kamu tidak berbelas kasihan kepadaku, tapi aku percaya. Tetapi orang ini dengan mengandalkan perbuatan, jadi kami tidak mendapatkan belas kasihan. Iya, karena kita dalam kutukan, jadi kita kamu katakan ini belas kasihan bukan berasal dari adil atau tidak adil. Jadi sekarang aku berada dalam kutuk dan aku terus untuk berbuat dosa. Mengapa kamu mengatakan aku punya bermasalah? Mengapa kamu menghakimi aku dan mengkritik aku? Paulus menanyakan hati mereka. Mengapa kamu masih membantah Allah? Sekarang kamu tidak mengapa kamu masih menghakimi aku? Itu Tuhan mengatakan ini adalah hak dari Tuhan. Ayat 20, siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, atau suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Hari ini kamu tidak dibenarkan karena iman. Ya, kamu boleh katakan kamu adalah janji dan pilihan Tuhan. Tuhan memilih yang lain, tidak memilihmu. Itu Paulus menerangkan bahwa itu Tuhan berhak, bukan berarti adil atau tidak adilnya. Paulus mengatakan kalau kamu digunakan satu alat tertentu dibentukkan dalam bentuk sesuatu, itu adalah hak Tuhan. Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaannya.
yaitu kita yang dipanggil, bukan hanya maaf. Jadi benda-benda untuk menaruh kesabaran Tuhan terhadap kemurkaan Tuhan, agar jadi kita jangan mengatakan Tuhan adil atau tidak adil, atau Ahong jangan bilang sama aku beingku yaitu kikir, jadi aku tidak memberitahukan aku berapa penghasilku, aku tidak beritahu kamu, lapor dikit sedikit, kamu tidak boleh marah aku karena ini beingku. Kita jangan bilang demikian. Kita hanya boleh, kita berbuat demikian adalah satu kesalahan dan seharusnya kita mengaku dosa. Jadi dengan mengandalkan perbuatan, kita tidak bisa dibenarkan seperti dikatakan ya ayat 30 dan seterusnya. Jadi ya, aku bukan alat yang dipilih Tuhan. Jadi orang yang dipilih Tuhan, mereka mendapatkan kemuliaan yang besar di situ. Kalau demikian, apakah Tuhan dengan sembarangan saja atau sembarangan memilih Ahong, kamu orang yang kikir? Debbie, kamu adalah kemuliaan atau yang pemboros pada Ahong? Apakah Tuhan memilih dengan sembarangan? Jangan kamu bilang Tuhan memilih saya untuk berdosa. Saya sekarang berdosa karena ini adalah pilihan Tuhan. Kita jangan demikian. Mengapa aku berada dalam buah pohon kehidupan dan yang jahat? Jangan kita katakan aku sekarang kumpul kebo, itu adalah karena perbuatanmu. Tuhan pencipta, jangan bilang demikian. Tuhan pencipta punya hak atas ciptaannya. Lagi pula Tuhan tidak sembarangan. Dia pasti punya alasannya sendiri dan juga cara lihatnya sendiri. Tuhan Maha Tahu. Kamu orang Israel, kamu katakan hari ini kamu tidak dibenarkan karena iman, itu Tuhan melihat. Saya katakan demikian. Saya menulis buku laki-laki, kembalilah. Tuhan menciptakan laki-laki di Eden, di Taman Eden, tidak sama yang dikatakan pada pasal pertama. Ada perbedaan di buku pertama. Pada saat Tuhan menciptakan manusia dari tanah, rupanya dengan Tuhan itu tidak sama. Di sini Tuhan menerangkan, Roh Kudus menerangkan pada kita satu hal yang sama. Belum sampai pada pasal ketiga, sebelum manusia jatuh pada dosa, Tuhan telah atas pilihannya, yang atas kebebasannya telah menyiapkan akan keselamatan. Tuhan menciptakan manusia dari tanah dan akhirnya manusia juga kembali kepada tanah dan debu. Tuhan tahu, Tuhan telah menyiapkannya. Di Kejadian pasal 2
sebelum menciptakan manusia, Tuhan telah menyiapkan akan keselamatan ini. Keselamatan ini bukan cadangan, bukan sembarangan, tetapi Tuhan telah mempersiapkannya terlebih dahulu. Karena Tuhan memberikan kemerdekaan bagi manusia, manusia bisa berhasil, dan juga manusia bisa memilih untuk gagal. Tuhan telah menyiapkan segala sesuatu. Pada saat Tuhan mau menciptakan manusia, Tuhan rapat di sorgawi. Yesus Kristus, anaknya, Roh Kudusnya telah bersedia, dan para malaikat pun ada kemungkinankah? Tapi Yesus berkata, aku rela. Roh Kudus berkata, aku rela. Ini adalah kasih Tuhan. Pada sampai hari ini, pada saat banyak orang tidak memilih akan Yesus, tidak memilih Injil, tidak memilih untuk percaya, orang Israel memilih perbuatan. Tidak boleh menyalahkan Tuhan. Tuhan, kamu tidak adil. Tuhan, kamu membentuk aku seperti ini sehingga aku berdosa. Bukan demikian. Wah, firman Tuhan tidak mungkin gagal. Firman Tuhan dan janji Tuhan kepada yang janjinya terhadap pilihannya, yang dipanggil sebagai keturunannya, keturunan yang benar. Yaitu kita yang dipanggil bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa orang lain. Tuhan memilih alat pilihannya untuk menunjukkan kemuliaannya. Seluruhnya itu anugerah. Mengapa tidak? Tuhan memilih dari Israel dan juga dari bangsa lain untuk menunjukkan kemuliaan, yaitu belas kasihan Tuhan dibenarkan karena iman. Orang Israel, Injil tentang dibenarkan karena iman. Bagi orang Israel, Tuhan tidak demikian perbuatan Tuhan atau memimpin orang Israel. Atas bimbingan Tuhan terhadap orang Israel tidak bertolak belakang. Orang Israel tidak boleh berkata, sehari ini kita dipercaya, kita telah mendapatkannya. Tidak berkata demikian, karena pilihan itu adalah hak dan pilihan Tuhan. Sehingga orang Israel dibenarkan karena iman. Yang lahir dari daging itu bukan semua adalah anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebutkan keturunan yang benar. Karena janji, karena pilihan, karena Tuhan belas kasihan. Jadi orang Israel jangan bilang tidak adil. Orang Israel tidak boleh berkata, kalau demikian aku boleh terus untuk berbuat dosa. Tidak boleh. Karena janji Tuhan ada di situ. Janji pilihan Tuhan ada di situ. Saudara semua, kita adalah bangsa asing yang dipilih Tuhan. Kita dapatkan kehidupan yang dibenarkan. Kita mendapatkan belas kasih Tuhan. Jadi ayat 9 dan
sampai 10 dikatakan kehidupan dibenarkan karena iman, dan ayat 11 sesudahnya itu tentang persembahannya hidup. Mohon Tuhan untuk membantu kita. Mari kita memuji Tuhan kita. Bangkit. 主，我们今天要到你的面前来说， Tuhan, hari ini kami datang di hadapan 你是全知全能的神， berkata Tuhan Engkau 谢谢你 adalah 的 Allah 救 Maha 赎， Kuasa. 谢谢你的拣选。 Terima 今天 kasih 站 atas 在你面 pilihan. 前属你的，我们要 Terima 来敬拜 kasih 你， atas 我们要来大声的 pilihanmu 称 sehingga 颂 kami 你，我 menjadi 们要来 milikmu. 大声的感谢你， Kami 大声的来赞美 bersyukur 你。好吧，这时候我们每个人 kepadamu, 开口来祷告，我们说主啊， Mari 我要 kita 相信你， berdoa. 主啊，我要 Katakan 全 Tuhan, 然 aku 的相 percaya 信你。好 padamu, 吧，每 aku 个人开 percaya 口大声的来 seluruhnya 祷告。 bagimu. 主啊，我要 Kita berdoa 主啊， bersama. 谢谢你，主啊，谢谢你，主啊，谢谢你，主，谢谢你爱我，主，谢谢你救我，主，谢谢你拣选我，主啊，因为你说你拣选我要成为你的器皿，主，我感谢赞美你，哈利路亚，主，我相信，主，我相信，相信你的爱，你的应许，主，我相信，主，我相信，你的成就关乎我的，主，我相信，主，我相信，主，我相信，相信你的爱，你的应许，主，我相信，主，我相信，你的成就关。我们再来宣告，主啊，我相信，主，我相信，主，我相信，相信你的爱，你的应许，主，我相信，主，我相信，你的成就关乎我的。万事以前在神里面有一个奥秘，大在神在找人来做神的儿女，在基督里借着福音同为神后嗣，同为一体，同盟应许。主，我相信，主，我相信，相信你的爱，你的应许，主，我相信，主，我相信，你的成就关乎我的，主，我相信。主，呢個係我哋嘅信心。主，我 Tuhan, 相 ini adalah 信。 iman 主，呢個係我哋嘅宣告。 Ini adalah deklarasi 相 kami. 信你的愛。讓我哋繼續去宣告，就係我哋要相信你嘅 Kami 信。 terus mendeklarasikan Tuhan, kami percaya akan Engkau. 主，我相信。主，相信你對我哋嘅應許永不落 Tuhan 空。 Yesus, kami percaya janji-Mu kepada kami tidak mungkin gagal. 每一個你對我哋生命嘅應許同埋帶領，你必定會用你嘅心意去到成就。弟兄姊妹，我哋要向神咧獻上極大嘅感恩，因為今日我哋係蒙神嘅揀選，我哋可以喺神耶穌基督嘅裏面，我哋能夠稱義，因為耶穌嘅緣故，叫我哋一切嘅罪能夠得以脫離，因為耶穌基督嘅緣故，叫我哋有一個新嘅身份。好冇呢一刻，我哋就開聲為咗神對我哋生命裏邊嘅揀選，我哋去稱頌神嘅主權，稱頌神係一個滿有憐憫同埋恩典嘅神，稱頌神係我哋生命嘅偉大。 Untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, kita bersyukur dan berterima kasih pada Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang telah memberikan kehidupan dalam hidup. Terima kasih Tuhan.
Tuhan, kami sebelumnya adalah orang bangsa asing karena kami dapatkan keselamatan ini. Ini bukan karena seharusnya, tetapi ini adalah karena janji-Mu Tuhan. Kita percaya Yesus Kristus. Lewat Alkitab ini kita tahu kita begitu besar akan mendapatkan kasih sayangnya. Tuhan Yesus, kami memuji Engkau karena pilihan akan Engkau, bukan karena perbuatanku. Di saat aku lemah, aku tidak sanggup, Tuhan, belas kasihan-Mu ada padaku. Tuhan, aku berterima kasih. Ini anugerah yang sungguh besar. Dengan anugerah-Mu, Engkau memilih aku, memanggil aku, sehingga aku ada bagian sebagai anak-anak-Mu. Bukan dengan uang atau dengan kemampuanku, tetapi karena kasih karunia-Mu yang cuma-cuma Engkau berikan dalam hidupku. Aku bersyukur padamu. Di saat aku, Tuhan, pada saat aku tidak layak, Engkau telah memberikan kasih karunia-Mu padaku. Di ayat 20 dikatakan, hai kamu, hai manusia, mengapa kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuk, mengapa engkau membentuk aku demikian? Mengapa engkau membentuk aku demikian? Kita juga seperti orang Israel. Kita sering berkata, mengapa engkau membentuk aku demikian pada Tuhan? Kita renungkan, adakah kita juga demikian menyalahkan Tuhan? Karena kita bertanya, mengapa Tuhan, mengapa Engkau terhadap aku sehingga aku dalam penderitaan? Kita saat teduh sekarang kita renungkan. Kalau kamu merasakan ada keadaan seperti ini kepada Tuhan, kita sujud di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, aku bersalah. Mengapa aku bisa demikian? Kita sering merasakan bahwa kasih Tuhan kepada kita, Tuhan terhadap kita itu sudah seharusnya. Ada kalanya suara hati kita membantah Tuhan, marah pada Tuhan. Hari ini kita di hadapan Tuhan, lewat kita mengaku dosa kepada Tuhan. Tuhan, aku berdiri aku bersalah. Tuhan, Engkau adalah Allah. Aku hanyalah manusia. Aku bukan Tuhan. Tuhan, Engkaulah Allah. Engkau bukan manusia. Engkau bukan manusia. Engkau adalah pencipta. Aku adalah yang dicipta. Aku berada posisi yang salah. Sehingga saya membiarkan
sehingga saya tinggi hati dan keegoisan saya melakukan perbuatan dengan mengandalkan perbuatan, sehingga aku tidak masuk dalam anugerah dan belas kasihan ini, dalam tidak berkenan bagimu, yang mengakibatkan juga akan murkamu. Tuhan, suara hati kami membantah Engkau. Pada saat kami menghadapi kesulitan, kami membantah Engkau. Sangsara, kepercayaan kami juga membelok-belok. Kami berkata kami percaya, tetapi ada kalanya kami mengandalkan juga dengan perbuatan kami. Tuhan, ampunilah kami. Kita mohon pada Tuhan, kita harus berdiri pada posisi kita yang sebenarnya. Ya Tuhan Yesus, ampunilah aku. Ada kalanya aku tidak menghiraukan segala sesuatu. Kita mengaku akan dosa. Kita mengaku dosa. Kita sering kalanya kita untuk putus asa. Kita mengaku pada Tuhan, mohon pengampunan Tuhan. Tuhan, ampunilah kami. Kami berdiri di pihak yang salah. Melihat akan janji-Mu, kami pun tidak jelas. Ada pilihan dari-Mu, baik dalam pengalaman atau di gereja. Seringkalinya kami ada membanding-bandingkan, persaingan, perebutan. Kami menganggap dengan perbuatan kami dapatkan pujian, bukan karena perbuatan apa yang baik kami lakukan sehingga kami diselamatkan, tetapi semua karena kasih karunia-Mu yang Kau berikan dengan cuma-cuma. Tuhan, ada kalanya kami juga tidak mengerti mengapa kami seringkali akan iri hati, banding-bandingkan, pertikaian. Telah banyak Engkau berikan begitu besar anugerah, tapi kami selalu dalam keraguan-raguan. Tuhan, di dalam percaya di dalam hati kami ini terlalu kecil. Kami tidak melihat pilihan akan-Mu, anugerah dari-Mu. Kami tidak melihat kemuliaan dari-Mu. Bahkan aku juga tidak percaya akan walaupun aku melihat perbuatan-Mu. Tuhan, Tuhan, demikianlah kami merasa benar sendiri, lemah. Mohon Kau mengampuni kami. Tuhan Yesus, ampunilah kami sebagai orang tua. Kami ada kalanya dengan iman berada di hadapan-Mu, ada kalanya rumah tangga kami sedikit sekali menghitung akan belas kasihan-Mu. Ada kalanya kami mengajar anak-anak kami dengan mengajar anak kami untuk mendapatkan kasih sayang dari orang lain.
Tuhan, kami tidak membimbing anak kami dalam anugerah Tuhan dan mendorong mereka membuat banyak sekali sesuatu anak kami untuk mendapat pujian dari orang lain, dan ampunilah kami Tuhan sehingga anak kami tidak mengandalkan akan belas kasih anugerah darimu sehingga mengotokan perbuatan darimu. Tuhan, ampunilah kami. Terima kasih Tuhan. Silakan. Setelah saya membahas pasal 9 dalam doa tadi, aku merenungkan kembali janji Tuhan diberikan kepada keturunan yang dipilihkannya. Kataan ini dikatakan seperti tidak dikatakan. Apa yang Tuhan firmankan bagi kita pagi hari ini, yang saya terima, kita harus giat dalam iman sebagai keturunan pertama yang dipilih. Rupanya pilihan dan yang dijanjikan tidak ada keturunan yang kedua. Pada saat berjalan manusia pada sila, seluruh orang datang dari timur, termasuk keturunan Abraham. Pada saat orang menuju pada arah timur, Tuhan memanggil Abraham ke sebelah barat, ke arah barat, dengan Abraham membawa Lot. Tetapi Lot sesungguhnya tidak dipanggil oleh Tuhan bersama menuju sebelah barat dan bersama orang-orangnya. Seperti kita, Tuhan memanggil kita menuju panggilannya, tetapi bukan setiap orang berjalan searah, bukan yang dipanggil. Abraham punya 2 anak laki-laki, Ishak dan Ismail. Ismail bukan yang dijanjikan, bukan yang dipilih. Ishak pilihannya. Dari Ishak yang juga keturunannya adalah Yakub dan Esau. Keturunan yang berasal dari Esau itulah keturunan yang dipilih, yang berasal dari Bene. Hari ini memberikan kepada kita di 611, Tuhan, perjanjian Tuhan dan 611 dipilih. Tetapi di dalam 611 bukan semuanya, belum tentu semuanya yang dipilih pilihan Tuhan. Kamu bisa seperti Ishak atau Ismail. Jadi kita semua, keputusan kita adalah dari iman, bukan menurut daging. Setiap orang harus dengan iman untuk mengambil keputusan. Terima Yesus, terima Roh Kudus, terima perjanjian Tuhan. Terima segala milik pusaka yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi kita dengan iman untuk bergiat mendapatkan yang pilihan Tuhan, keturunan yang pertama. Di sini disebut adalah kamu sendiri. Apakah kamu punya iman yang demikian, atau kamu terus menggunakan kelakuan, perbuatan
Sesungguhnya kelakuanmu menunjukkan imanmu. Aku tidak takut, tetapi yang kamu tunjukkan itu adalah aku takut. Sesungguhnya kamu ketakutan. Kamu bilang kamu punya iman, tetapi kelakuanmu tidak punya iman. Dan yang kedua, kita bagi keturunan kita berikutnya kita berdoa. Belum tentu yang datang yang kita lahirkan itu semuanya masuk dalam perjanjian seperti orang Israel. Hari ini orang Israel hanya kos 3,3% yang dipilih Tuhan, yang dipanggil Tuhan. Dan juga saya di 611 saya juga tidak ingin 0,3% yang dipilih. Bagaimana kita berdoa, sesungguhnya itu adalah pilihan Tuhan. Dari generasi saya berdiri dengan berdasarkan iman, berdoa untuk berdiri dalam iman. Kita mohon berdoa dengan iman kita. Waktu kita dengan pemujian ini, kita mohon pada Tuhan. Kita mohon pada Tuhan. Tuhan memilih dan memilih belas kasihan orang yang rendah hati, yang menurut daging kita adalah orang yang dihina. Tetapi dalam iman, dalam belas kasihan Tuhan, Tuhan mengangkatmu. Seluruhnya karena belas kasihan dan pilihan Tuhan ada padamu. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatamu. Selalu hidup dalam kerendahan hati. Belas kasih mengikuti Tuhan. Agar kemuliaan Allah, berkat Tuhan ada padamu. Hidup di benar karena iman ada padamu. Kehidupan karena iman ini ada, dibenarkan karena iman ada padamu. Tuhan berkati kami setiap orang sehingga kami menjadi generasi yang beriman dan generasi yang dipilih. Dan Tuhan, jaga kami setia angkat agar mereka mendapatkan iman darimu. Dan juga generasi kami berikutnya yang diterima itu apel, bukan kelereng. Tuhan, dan juga di masyarakat kami menjadi garam dan terang.
menyatakan kemuliaan-Mu. Sehingga Tuhan berilah belas kasihan-Mu bagi kami dan juga berikan kepada seluruh bumi ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tuhan memberkati kalian semua.